siang hari ini. Allah sangat melakukan segala sesuatu bagi setiap kita. Apapun yang terlihat mahal di dalam mereka yang kuasa Dia bagi setiap kita. Di tempat ini yang disambung di sana, mari sama-sama kan suara ucapan pujian. Kita bersuka cita memuliakan Tuhan siang hari ini. Mari tepuk tangan sama-sama dengan saya ucapan pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama bilang, alasanku melakukan segala perkara dulu sekarang selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari bersuka cita karena kita akan suara mengatakan pujian ini. Alasanku apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telingamu. Telinga, mari umat Tuhan, rumah sakit Pertamina, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Amin. Sama-sama katakan, bila alasanku melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya, kuasanya. Sama-sama dengan saya katakan, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berhenti. Sekali lagi katakan, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Yang di sana juga silakan mengambil posisi yang terbaik dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama, mari kita pejamkan mata, kedupkan hatimu, kita bersatu dalam doa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan di hari Jumat 30 September, di akhir bulan ini kami hadir di hadapan Tuhan. Kami menutup bulan ini bersama dengan Kristus. Satu hal yang kami percaya, ada bulan yang baru, ada berkat yang baru, ada penyertaan Tuhan yang baru. Kami percaya siang hari ini kami ambil bagian mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Sebentar Tuhan kami mau kuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Maka berbicaralah lewat hamba-Mu siang hari ini Tuhan Yesus. Kami siap buka hati kami mendengar kabar baik dari setiap kami. Kami percaya dan sangat percaya apa yang kami dengar, yaitu iman kami bertumbuh, dan kami percaya bahkan ada mujizat bagi setiap kami. Kami mematahkan kuasa apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami hancurkan, patahkan, usir keluar dalam nama Yesus. Kami percaya di mana satu orang berkumpul, hadirat Tuhan kami rasakan. Kami percaya berkat Tuhan mengalir bagi setiap kami. Ada kekuatan yang baru untuk kami bisa bertahan bersama dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap lebih dalam hadirat Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Mari sama-sama kita buka acara kita kembali. Atas suara kita katakan banyak perkara Allah mengerti, Allah peduli bagi setiap. Mari umat Tuhan di sana juga katakan pujian. Banyak perkara kata apa ku mengerti, yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi?
sungguh lagi. Kami sangat bersyukur karena dalam jam-jam kesibukan kami boleh memberikan waktu kami kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan yang terbaik atas kami. Biarlah Roh-Mu yang Kudus memimpin setiap kami ketika pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami semua diberkati dan kami boleh melakukan terus kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Apa kabar semua? Luar biasa ya. Saya juga baik. Ya. Baik, cuma saudara yang saya kasih dalam Tuhan satu ayat saja yang menjadi dasar pembacaan kita pada renungan siang hari ini. Mari kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 ya. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 ya. Oke. Kalau sudah dapat saya mengajak kita bersama-sama membaca satu ayat ya. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi ya, kita sama-sama ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita sebagai manusia ada satu istilah. Istilah itu dapat merubah kehidupan seseorang dalam kehidupannya ke depan. Apakah kehidupannya itu menjadi baik atau sebaliknya menjadi tidak baik. Istilah itu adalah titik balik. Menarik sekali, pada tahun 1945 ada 3 anak muda yang dipakai Tuhan sangat luar biasa dengan talenta yang mereka punyai. Mereka punya satu visi bagaimana memultiplikasikan orang-orang Kristen lewat gereja-gereja di Amerika. Dan kuasa Tuhan itu memakai mereka sehingga lewat gereja-gereja terjadi pelipat gandaan. Begitu banyak orang-orang yang datang kepada Kristus, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kemudian 10 tahun kemudian Chuck Templeton ini mengalami satu perubahan yang saya sebut titik balik. Dia seorang pengkhotbah yang begitu brilian, dinamis, dan begitu disukai oleh banyak orang-orang percaya. Tapi kemudian dia berbalik dan dia ambil keputusan menjadi penyiar radio dunia. Dan kemudian dengan lantangnya, suara yang begitu berani sekali, dia mengatakan, "Saya tidak percaya Yesus adalah Allah." Saudara, kemudian diikuti oleh rekannya Clifford. Clifford dia memiliki satu talenta yang luar biasa di dalam mem-PI seseorang sehingga orang itu bisa mengenal Yesus, dan dia diberi kuasa yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengalami titik balik. Dia meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan istri dan anak-anaknya, dan dia terikat dengan kebiasaan minuman alkohol, dan dia mati di usia yang sangat muda sekali. Tetapi dari ketiga orang itu ada satu yang terus melayani di jalur pelayanan yang Tuhan berikan. Dia tetap eksis, dia tetap konsisten, dan dia merubah dunia ini
dan memotivasi dunia ini dengan Injil. Dia adalah Billy Graham. Saudara, Paulus katakan dalam Roma 6 ayat 18 bahwa ketika seseorang sudah dimerdekakan oleh dosa, maka dia menjadi hamba kebenaran. Berbicara tentang hamba kebenaran itu berarti seseorang disebut sebagai anak Allah, dia adalah milik Allah, maka otomatis di dalam kehidupan hari lepas hari dia harus betul-betul dedikasikan hidupnya kepada kebenaran. Itu berarti konsep dia berpikir, konsep dia mengambil keputusan, di mana dia berada, itu sangat berpengaruh. Karena apa? Karena karakter Kristus itu telah mengalir di dalam hati dan pikirannya oleh Roh Kudus, sehingga itu terpancar keluar lewat sikapnya, lewat senyumnya, lewat sorotan matanya. Bahkan penting sekali, dia bisa menjadi berkat di mana dia berada. Ini penting sekali. Karena kekristenan itu berbeda. Kekristenan hadir di dunia itu mengubah. Sesuatu yang tidak benar diubah menjadi yang benar. Sesuatu yang jahat diubah menjadi baik. Karena Kristus datang untuk memberikan damai sejahtera. Nah, karena itu ketika Bapak Ibu sebagai karyawan di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Bapak Ibu memahami tidak bahwa saya ini adalah anak Tuhan? Secara identitas Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan. Akibat ambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu betul, itu tepat. Tapi persoalannya, ada tidak dedikasi Bapak Ibu untuk menjalankan hal kebenaran itu di dalam membangun kerajaan Allah ketika Bapak Ibu hadir di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Ini yang penting sekali. Karena esensi panggilan orang Kristen ketika dia dibenarkan adalah bagaimana dia memuliakan Tuhan. Sebagaimana Paulus katakan dalam Efesus 2 ayat 10 itu. Ketika kita diselamatkan itu oleh karena kasih karunia Allah, maka kita pakai tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Begitu pula Paulus tegaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 bahwa kamu itu telah lunas dibayar dengan darah Kristus. Karena itu muliakanlah tubuh. Saudara, menarik sekali. Ketika saya membaca tentang bagaimana pertobatan Paulus dari Saulus menjadi Paulus, saya temukan siapa sih itu Saulus? Saulus itu adalah seorang anak muda yang tampil menjadi pemimpin di ruang lingkup orang-orang Yahudi. Dan kemudian dia dipercayakan oleh para tua-tua untuk menjadi salah satu pemimpin dalam pasukan untuk menghancurkan, untuk membinasakan pekerjaan Tuhan Yesus. Dan itu ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 10 sampai 11. Di mana di situ dia tegaskan, aku akan menangkap orang-orang kudus di Yerusalem. Kemudian aku penjarakan mereka. Dan aku setuju supaya mereka dihukum mati. Sebagaimana Stefanus yang mati martir karena perintah dari Saulus Paulus. Dan Saulus katakan, ketika aku menangkap orang-orang kudus di Yerusalem dan aku penjarakan, aku kemudian keluar mencari mereka di rumah-rumah Tuhan. Kemudian aku paksa mereka untuk kembali jalan yang lalu, kehidupan yang lalu. Sehingga Saulus mengintimidasi waktu itu banyak orang-orang percaya di rumah-rumah ibadah. Dan dengan amarahnya yang meluap-luap, Saulus mengejar orang-orang yang di jalan Tuhan itu sampai ke kota asing. Saudara, ini satu realita, satu gambaran yang memang sudah tertulis di firman Tuhan. Dan ini akan terus berlangsung di dalam perjalanan kehidupan gerejanya di dunia. Ketika masa penganiayaan terjadi pada awal abad permulaan, gereja sangat tertekan. Tapi saat gereja tertekan, disitulah muncul iman. Iman itu biasa muncul di dalam saat-saat ada penganiayaan. Dan ketika iman itu muncul, itulah iman yang murni. Itulah iman yang kuat. Nah, saudara, menarik sekali bahwa apa yang Saulus lakukan itu adalah gambaran juga yang dilakukan pada masa modern. Bagaimana kekristenan dihambat, ditekan.
Saya begitu kaget ketika saya buka YouTube pada tanggal 7 September. Di situ saya menemukan bagaimana sebuah gereja sangat sulit dibangun di Cilegon. Dari aspek perizinan dari pusat tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah warga di sekitar dan Pemda di sekitar itu yang mengatakan itu melanggar kearifan lokal. Saudara, tidak heran, saya mau mengatakan ketika kita dibenci, dicaci maki, itu adalah satu makanan yang boleh saya katakan makanan kita hari lepas hari sebagai orang-orang Kristen yang mempercayai iman kepada Yesus. Tetapi persoalannya ketika kita ditindas, ditekan, ada solusinya. Pasti ada solusi dari Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberikan jalan keluar, tetapi selalu Yesus memberikan jalan keluar dengan pendekatan kasih. Saudara, memang kita perlu melakukan pendekatan. Kita perlu lakukan lobby agar gereja itu bisa dibangun. Dengan harapan gereja itu bisa dibangun. Tapi persoalannya kalau tidak bisa, maka kita sebagai orang beriman, kita punya senjata rohani. Itu apa? Doa. Doa itu yang dapat mengubah segala sesuatu. Karena yang Matius 5 ayat 16b itu katakan, dua orang benar apabila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi kalau hal-hal seperti gereja di Cilegon itu sulit dibangun, kita punya kuasa Tuhan. Ketika kita beribadah di tempat ini sebagai karyawan Kristen, itu juga mengalami kesulitan. Kita punya Tuhan. Kita mengadu kepada Tuhan. Kita jangan bersungut-sungut. Kita jangan menyalahkan si A si B. Tetapi yang harus kita ambil sikap iman kita adalah bagaimana kita berlutut bersama bergandeng. Ketika orang Kristen berdoa, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Saya teringat di dalam Lukas 18, bagaimana seorang wanita janda, dia minta keadilan kepada hakim yang lalu. Siang malam dia datang terus, dia gedor terus pintu rumah hakim yang lalu. Hujan panas dia juga datang, walaupun tidak ditulis seperti itu. Tapi pemahaman saya, wanita ini tidak pernah putus asa. Dia terus datang ke hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Tuhan. Tapi akhirnya hakim ini bilang apa? Kalau aku tidak kabulkan, aku akan diganggu terus. Aku akan direpotkan terus. Akhirnya hakim lalim itu memberi jawaban dan memberikan pertolongan. Demikian Tuhan. Bahwa Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kita dan kita iman. Ketika kita berseru, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, pasti Tuhan dengar. Karena itu percayalah kuasa doa. Karena doa itu adalah bagian iman, di mana itu proses dari titik balik kehidupan kita setelah kita mengenal Kristus, kemudian kita masuk di dalam satu kehidupan membangun relasi yang begitu erat dengan Tuhan, sehingga Tuhan akhirnya mendengar setiap seru doa. Ada satu pengalaman kesaksian saya ketika saya melayani pasien-pasien di rumah sakit. Nah, saya sudah lupa namanya, tapi itu menjadi satu kesaksian bagi saya secara pribadi. Suatu saat saya menjumpai seorang pasien wanita. Dia mengalami sakit CA. Dan dia katakan, kalau saya sembuh, Tuhan sembuhkan. Saya mau melayani. Saya mau memberikan hidup saya untuk Tuhan. Saudara, memang terjadi mujizat itu. Wanita itu mengalami kesembuhan. Bukan saya sembuhkan, tapi Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya datang kembali, suster bilang, dia sudah pulang. Bagaimana? Proses sudah semakin membaik. Bagi saya itu mujizat. Tetapi komitmennya bahwa kalau dia sembuh dia akan melayani, itu tidak. Ada banyak manusia seperti itu, bermain-main di area sekitar pekerjaan Tuhan. Dia tidak tahu bahwa dia itu sudah memiliki kasih karunia Allah. Dan Allah punya rencana dalam kehidupannya di dalam segala bentuk cara. Kadang-kadang lewat sakit penyakit, pergumulan masalah pekerjaan, atau hal-hal lainnya, masalah anak. Itu adalah cara Tuhan untuk bagaimana akhirnya kita peka dan kita tahu, oh saya harus berhenti sejenak, saya harus merenung, dan kemudian saya harus berdoa, dan disitulah kita akan mendapatkan petunjuk. Oh, kamu harus lakukan. Tetapi saya bersyukur sekali, saya punya teman-teman pelayan pastoral, tahun ini 2 dipanggil Tuhan. Tapi Bapak Ibu tahu enggak, 2 teman-teman saya ini adalah pelayan-pelayan yang begitu setia, yang begitu komitmen.
Yang satu adalah Ibu Dias Masinaga. Dia 17 tahun melayani sebagai pelayan pastoral. Dan 5 tahun terakhir dia mengalami cuci darah bahkan sampai 3 kali dalam 1 minggu. Tetapi hebatnya dia komit terus. Walaupun secara fisik dia makin drop, tapi secara spiritualnya dia makin diperkaya dan memperkaya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ketika dia dipanggil Tuhan, saya bilang dia menang dalam iman. Begitu pula kemarin, satu ibu juga, Ibu Rahel. Dia mengalami juga kematian. Tapi kematian dalam iman kepada Kristus Yesus. Nah, saudara, ketika saya kembali ke cerita Saulus. Ketika Saulus akan pergi ke Damsyik, dia ingin membunuh orang-orang Kristen. Dia ingin membinasakan orang-orang Kristen. Di tengah perjalanan dia dihantam oleh satu cahaya. Cahaya itu mengelilingi tubuhnya dan dia rebah. Dan kemudian dia mendengar suara mengatakan, Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Saulus berkata, siapakah engkau? Ya, suara itu mengatakan, akulah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Saudara, inilah yang disebut dengan titik balik. Satu perjumpaan antara seseorang dengan Kristus itu adalah satu tindakan dan rancangan Tuhan. Dan kemudian secara teologi disebut pertobatan. Ketika saudara dan saya sudah mengalami pertobatan lahir baru atau menjadi manusia baru, maka kita sudah mengalami satu titik balik. Titik balik itu adalah satu sikap hidup kita yang lalu berbalik arah menuju sikap hidup baru yang terus diperbarui sehingga gaya hidup kita mencerminkan gaya hidup manusia baru. Yang Rasul Paulus katakan di dalam pembacaan kita ini, yang lama itu sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Jadi jelas ada satu proses yang bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kemudian Paulus katakan, hidup lama yang bagiku itu sangat menguntungkan, tapi setelah pengenalan imanku kepada Kristus, itu aku anggap rugi. Dan sebaliknya Rasul Paulus terus melangkah masuk dalam tujuan panggilan Kristus untuk menerima panggilan surgawi. Dan akhirnya kita temukan endingnya di 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Paulus bilang apa? Aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah memelihara iman. Darahku sudah dicurahkan. Dan aku akan menerima mahkota kehidupan. Saudara, ketika saya mengatakan ini, dari Saulus menjadi Paulus, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan, Paulus begitu meresponi panggilan kita, sehingga dia katakan dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7, ketika aku percaya kepada Yesus, aku hidup di dalam Dia, aku berakar di dalam Dia, aku dibangun di dalam Dia, dan aku semakin teguh dalam iman, dan hidupku hidup dalam ucapan syukur. Ini yang disebut proses pengudusan, atau dalam istilahnya disebut sanctification. Ketika kita sudah satu titik menerima Yesus, di manakah kita berada? Apakah kita sudah berakar? Apakah kita sudah tetap teguh? Dan kemudian apakah kita bersyukur? Saudara, menarik sekali, karena kekristenan itu dikaryakan lewat Roh Kudus yang dinamis bekerja lewat hati dan pikiran kita, lewat firman yang kita baca dan renungkan. Dan itu akan mendobrak kekerasan hati kita, kesombongan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang rendah hati, yang lembut, yang suka menolong, yang punya hati mau melayani tanpa hitung-hitungan. Ada banyak orang sekarang melayani itu. Saya mengatakan kasihan sekali. Saya mengabdi dunia pendidikan agama Kristen, dan ini saya masuk 20 tahun. 23 Maret nanti saya masuk 20 tahun. Tidak terasa. Saya di SPM ini masuk 17 tahun sebagai koordinator kompetitif. Saya bukan minta hadiah loh. Ini saya mau bagikan kesaksian saya. Saya sering ketemu dokter tapi sudah tidak ketemu lagi. Rupanya sudah pensiun. Tapi saya belum pensiun. Saya masih dipertahankan oleh pengurus Bakul Kristen. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ya, saya katakan saya bisa berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, dokter, semua pendeta di sini. Ini berkat loh. Ini yang disebut kasih karunia Allah. Ya, saya tinggalkan semua masalah. Dulu saya bekerja bagus. Saya direktur di satu perusahaan, saya tinggalkan semua. Dan saya sekolah teologi. Dan betul susah.
Minta maaf, saya bukan mengatakan bahwa mengikut Tuhan itu susah. Susahnya itu diproses. Ya, saya pernah tidak makan, tapi itu saya jalani. Dan akhirnya Tuhan memproses, mengangkat. Dan saya sangat bersyukur bahwa saya bisa mengajar di sekolah-sekolah secara volunteer kepada anak-anak SMA, anak-anak SMP, anak-anak SD yang memang mereka tidak mendapatkan pengajaran agama Kristen. Lucunya dulu itu tidak dianggap. Tapi sekarang setelah berjalan bagus, saya minta maaf. Beberapa gereja datangnya saya minta kerjasama. Saya bilang maaf, bukan sombong ya. Saya minta maaf ya. Kalau saya sudah diberikan oleh Tuhan visi ini dan saya kerjakan, itu memang tanggung jawab Tuhan dan saya harus bertanggung jawab juga. Tidak boleh saya bagi-bagikan, tidak boleh saya hitung-hitungan, tidak boleh pelayanan saya jual untuk mendapat uang sekian ratusan juta. Ada gereja tawarkan, pasti gabung aja, nanti saya biayai di Honda. Saya bilang, bukan seperti itu. Terlalu kecil sekali nilai pelayanan itu dihargai dengan materi di dunia. Terlalu kecil sekali. Saya bilang tidak, kalau mau bantu silakan, tapi untuk hal-hal yang lain saya tidak terima. Dan saya lakukan semua. Dan ketika Paulus lakukan dengan konsisten, Bapak Ibu, tadi endingnya, kamu akan menerima mahkota kehidupan. Dan Paulus bilang apa? Saya tidak menyangka bahwa saya itu telah dipilih, dirangkul, dan menjadi alat Tuhan. Dan Tuhan menghapus dosa saya. Padahal saya tidak punya pengetahuan iman. Saya tidak memiliki satu proses hidup yang baru. Dan saya tidak menyangka saya seorang yang jahat, membunuh orang-orang Kristen. Tapi Tuhan pilih saya. Saudara, kita bersyukur. Ya, kejahatan kita tidak seperti Paulus. Tidak ada artinya juga. Ya kan? Tetapi Tuhan memperhitungkan dia, menghapus kejahatannya. Dan kemudian kemurahan Tuhan itu bekerja atas kehidupan Paulus dan kita semua. Artinya, kita jangan pernah mengingat masa-masa lalu. Dosa-dosa yang mengikat kita, jangan sampai itu mengintimidasi kita. Bukankah Kristus sudah menghapus dosa? Karena itu melangkah. Titik balik yang terjadi dalam hidup kita itu sungguh-sungguh kita respon. Ya, tadi saya habis ngajar 2 sekolah. Bangun setengah 7 saya ngajar di 1 SMA, kemudian lanjut jam 7.15 di SMA lain. Ketika saya mengajar tentang Yohanes 14 ayat 6, Yesus satu-satunya jalan dan sumber kehidupan itu. Habis saya mengajar, tiba-tiba ada satu anak mau meninggalkan Yesus. Temannya bilang, coba, anak yang SMA mau meninggalkan Yesus. Akhirnya saya layan, ya. Karena Bapak Ibu saya kasih tahu, begitu rawan sekali kondisi-kondisi. Nah, karena itu saya hanya sampaikan satu hal, marilah kita membangun iman kita, ya. Ketika Tuhan tempatkan Bapak Ibu ada di sini, bangunlah kerajaan Allah di sini, ya. Bangunlah. Saya tadi datang, kasihan juga ini pengurus Bakorun Puisi. Atur sana ngatur sini, karena kabelnya tidak ada, ini saya bilang, tapi saya puji Tuhan dengan bilang, di balik semua ini ada maksud Tuhan, ada berkah, itu saya setuju. Ya, sebab kalau kita melayani semua enak-enak saja nggak ada seninya, ya kan? Melayani itu harus susah-susah dong, kan? Tapi apa susah terus? Ya, juga nanti ada waktunya. Karena Matius 6 ayat 33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambahkan. Ingat, dokter ada di sini, suster ada di sini, karyawan ada di sini. Kalau cari Tuhan nanti diangkat jadi direktur. Amin. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya minta Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang Kau berikan pada kami pada hari ini dan pada hari-hari lalu. Puji Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan hati kami Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami dan mencintai kami. Tuhan, biarlah apa yang terjadi dalam kehidupan kami yang juga seizin Tuhan membuat kami semakin dekat padamu, mengerti apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami mau memulai hari demi hari menjadi semakin seperti Engkau Tuhan. Jadikan hati kami Tuhan seperti Engkau dan mau bertobat Tuhan, melakukan apa yang menjadi ajaran kasih. Tuhan Yesus, biarlah hari-hari ke depan Kau berkati juga Bapak Ibu Kristi Tuhan dalam lindungan kasih Tuhan, dalam kondisi tempat Tuhan Yesus
Kami percaya Tuhan akan memberikan tempat yang terbaik. Kami juga berdoa untuk Pak Steve, kau berikan perlindungan kasih Tuhan dan rahmat yang berlimpah kepadanya. Terima kasih Tuhan, sudah doa dikapanjatkan nama Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Mari sama-sama siapkan persembahan saudara yang terbaik untuk perjalanan dari tempat ini. Sama-sama angkat suara kita, buku lagu kita. Allah itu baik, sungguh baik. Suara kami buat Yesus yang hari sama-sama angkat suara pemandangan saja. Allah itu baik, sungguh baik. Kasih setianya yang menyediakan Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih waktu yang begitu indah Tuhan boleh perkumpulkan kami anak-anak-Mu yang dalam kesibukannya boleh datang memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Ketika nanti kembali ke pekerjaannya masing-masing, hikmat daripadamu menuntun menyertai anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kami juga berdoa Engkau berkati direksi di SPB ketika kami dengar ada pergantian direksi dan kami dengar juga ada anak Tuhan di direksi itu. Biarlah Engkau juga memberkati para direksi di dalam mereka mengatur, memanage akan rumah sakit pusat Pertamina ini. Berkati semua karyawan yang bekerja, khususnya anak-anak Tuhan yang bekerja di rumah sakit ini boleh menjadi terang bagi Kristus dan lebih daripada itu boleh menjadi saksi Kristus. Dari tempat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk semua pasien-pasien yang saat ini sedang terbaring begitu lemah di ruangan-ruangan kamar yang ada di lantai 3, 4, 5, 6, 7 yang ada di ruang ICU, IGD. Kami berdoa dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan memimpin menuntun dalam masa perawatan pengobatan, dan ketika mereka ragu bimbang oleh karena sakit penyakit, iman mereka kembali dikuatkan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua pelayan pastoral, Tuhan juga jaga lindungi, Tuhan juga memberkati. Begitu pula pengurus Bakor Unkris yang boleh hadir bersama hari ini maupun yang tidak hadir. Kasih setia Tuhan menuntun para pengurus Bakor Unkris, khususnya di dalam memikirkan persiapan Natal pada Desember tahun ini. Hikmat Tuhan menyertai sehingga sungguh semua itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Presiden kami Joko Widodo bersama pembantu-pembantunya, biarlah terus mereka hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu di Indonesia boleh menjadi terang bagi bangsa yang masih hidup di dalam kegelapan ini. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar ini kami akan berpisah satu dengan lainnya. Kami akan bekerja, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun dan memimpin kami semua. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu hanya kepada Kristus Yesus. Hiduplah terus dalam firman, lakukanlah firman, dan kemudian jadilah berkat. Terimalah berkat yang datang daripadanya.
Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Terima